Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Di video kali ini teman-teman ya, gue akan review lagi salah satu aplikasi pinjaman yang sudah ada di Play Store maupun di App Store ya. Kita akan bahas aplikasi pinjam modal teman-teman ya. Pinjam modal dari PT Finansial Integrasi Teknologi. Untuk tentang aplikasinya di sini ya, aplikasi pinjam modal sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun AFPI. Artinya pinjam modal ini adalah pinjaman legal. Ya, untuk pengajuan modal usaha dan pinjaman karyawan tanpa anggunan atau tanpa jaminan hanya memerlukan KTP saja. Teman-teman bisa langsung cair dan bisa mengajukan di aplikasi pinjam modal. Ya, pinjam modal ini adalah salah satu anak perusahaan dari PT BFI Finance Indonesia, teman-teman. Ya, di mana salah satu perusahaan multi finance terbesar dan tertua di Indonesia. Dan pinjam modal tentunya tadi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan surat tanda berizin pada tanggal 11 Juni 2020. Pinjam modal juga memiliki sertifikasi ISO 27001 dalam bidang layanan agregator keuangannya, teman-teman. Ya, kalau kita lihat di sini pinjaman karyawan untuk perusahaan rekanan, ya artinya pinjam modal ini diperuntukkan buat teman-teman yang mempunyai slip gaji dan pelaku UMKM karena syarat untuk mengajukan pinjaman di pinjam modal ini memerlukan sertifikasi atau slip gaji sebagai tanda bukti karyawan maupun pelaku usaha UMKM, teman-teman. Ya, pinjaman khusus untuk karyawan di sini tenornya 91 hari hingga 180 hari dengan limit pinjaman 1 sampai 10 juta rupiah. Bunganya di sini 1,5% per bulan atau maksimal APR-nya adalah 18%. Ya, untuk simulasi pinjamannya seperti ini, misalnya teman-teman minjam 9 juta dengan tenor 3 bulan dan bunga 1,5% per bulan, cicilan per bulannya adalah 3.347 teman-teman. Ya, selama 3 bulan. Kalau kalian meminjam 3 bulan. Kalau kita hitung untuk per bulan bunganya cukup ringan ya karena 1,5%. Tapi nggak tahu teman-teman ya, karena kebanyakan juga nasabah yang meminjam di aplikasi pinjam modal mengeluhkan katanya bang bunganya itu semakin tinggi ya karena kalian telat bayar. Hati-hati aja teman-teman ya. Ini hanya jebakan karena tentang aplikasi yang diberikan itu tidak sepadan dengan apa yang diberikan dan faktanya itu berbeda. Oke, untuk syarat minimum pinjaman uang di pinjam modal ini yang pertama adalah warga negara Indonesia, kemudian memiliki penghasilan tetap usia 21 sampai 55 tahun, memiliki rekening tabungan atas nama pribadi sebagai sarana transfer. Ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, bagaimana cara mengajukan pinjamannya Bang? Ya cukup simpel saja teman-teman, daftar akun pinjam modal ya yang sudah ada di Play Store. Kemudian tentukan nilai dan tenor pinjamannya dari 1 juta hingga 10 juta rupiah. Kemudian isi data, lengkapi profil lengkap ya untuk memproses pinjaman uang Anda. Nah, untuk isi datanya di sini teman-teman seperti pengisian nama ya, kemudian NIK, tanggal lahir, pekerjaan itu harus lengkap teman-teman. Dan untuk nomor atau kontak pribadi yang bisa dihubungi ya atau kontak darurat itu tidak boleh ngasal teman-teman supaya kalian bisa di ACC. Dan bonusnya untuk mendapatkan limit itu harus mengupload sertifikasi sebagai karyawan atau slip gajinya teman-teman. Kalau usaha ya surat dari desa UMKM. Dan selanjutnya ya kalau misalkan teman-teman di ACC ya tidak perlu lama, cukup memerlukan waktu 1 jam dalam proses verifikasinya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kita review aplikasi pinjaman modal dari PT Finansial Integrasi Teknologi. Ya, mungkin teman-teman kalau misalkan sudah minjam di aplikasi pinjam modal, kemudian kalian bertanya mengenai debt collector lapangan, ya risiko ini yang sering dialami atau dipertanyakan dari sebagian besar nasabah kawan pinjol yang mengenai defaulter lapangan untuk pinjam modal ini belum memiliki FC lapangan. Meskipun dia anak perusahaan dari Bank BFI, tapi dia tidak mempunyai FC lapangan atau debt collector lapangannya, teman-teman. Ya hanya saja teror dan ancamannya yang mungkin barbar yang harus kalian terima setiap saat atau bahkan setiap detiknya gitu ya. Nah, telepon, email, pesan WhatsApp itu sudah pasti kalian terima. Dan untuk Slik OJK
kemungkinan masuk ya, karena ini anak perusahaan dari Bank BFV Finance. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.